Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanang Sidik di acara Potri Podcast Santri. Oke. Alhamdulillah di sini kita kerawuhan Kang Ebob alias Kang Muhammad Habibur Rahman Ahmad. Beliau adalah salah satu pengajar di Pondok Pesantren Al Khairiyah. Yang mana kebetulan nih Kang Ebob itu teman akrab saya, alhamdulillahnya. Jadi kita bisa berbincang-bincang langsung kepadanya. Oke. Langsung aja, Kang Ebob. Assalamualaikum. Salam. Sehat kan hari ini ya? Alhamdulillah sehat Sidik. Kebetulan ini saya ingin bertanya, Kang. Bukan bertanya sih, sekedar ngobrol lah. Iya, betul itu ngobrol, kita harus Ngobrol aja, ngobrol santai tentang santri, Kang. Oh, tentang santri. Iya, apa itu santri? Mohon kita ditakrifkan. Mohon Kang Ebob takrifkan kepada kita sendiri. Oke, jadi gini sebelumnya ya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Kang Nanang Sidik ini yang sudah, sebetulnya saya itu adalah orang yang nganggur, yang tidak ada aktivitasnya. Dibanding Kang Sidik berlebihan dalam menyampaikan bahwa apa ini namanya, alhamdulillah sudah datang ataupun lainnya. Sebetulnya kita selalu bareng, selalu enjoy. Ya kan, itu kan Kang Sidik. Betul. Jadi berhubung Kang Sidik ini meminta saya untuk podcast gitu. Kita berbicara tentang santri, kita berbicara tentang budaya maupun tradisi yang biasa dilaksanakan oleh santri itu sendiri ya. Jadi kalau takrif santri tersendiri itu adalah pelajar Kang Sidik. Ya lughatan pelajar, secara bahasa pelajar. Akan tetapi secara maknanya santri itu adalah ya pelajar yang terkhusus karena santri itu sendiri ya alaqah atau hubungannya itu langsung kepada kiai. Ya seperti kita tahu sejarah bahwa santri dulu itu ya mengaji terhadap kiai, mengaji kepada tokoh masyarakat setempatnya. Itu kan bukti bahwa santri memang pelajar gitu loh. Dan santri salah satunya pelajar yang ikut andil dalam kemerdekaan, yang tercatat dalam sejarah itu santri ikut andil gitu dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Nah, mungkin dari sekilas takrifnya seperti itu kan, karena Kang Sidik ini kan mengajak podcastnya sudah di waktu yang sesudah ini kita sudah sahur ya. Sudah sahur, jadi ini ngobrol sahur, ngobsar sahur. Jadi ini tidak ada sebuah, ya mungkin dari Kang Sidik pribadi, dari saya pribadi tidak ada persiapan. Entah itu berbentuk materi, yang terpenting apa yang saya ketahui, asalkan ketahui tentang santri yaitu gitu loh Kang Sidik. Nah, menarik nih Kang, tentang santri itu ya. Bagaimana kita sebagai santri harus seperti apa Kang di zaman yang modern ini? Dulu kan ya gimana ya, saya kurang paham juga Kang. Jadi mohon dijelaskan untuk santri yang berada zaman sekarang ini Kang. Sebetulnya santri di zaman sekarang itu ya selalu menyesuaikan zaman Kang. Menyesuaikan zaman seperti halnya di zaman dulu itu pas zaman perjuangan, santri juga menyesuaikan zamannya dengan dia rela ikut andil dalam peperangan. Nah, saat ini santri sudah diletakkan atau ditaruh di zaman yang mana bisa dikatakan 4.0 atau yang OTW 5.0, yaitu 4.0 atau 5.0, yaitu zaman-zaman industri. Nah, dari situ sebetulnya santri harus mapan dalam pengetahuan, karena mempersiapkan segala pengetahuan untuk menghadapi tantangan zaman gitu loh. Jadi setiap zaman itu pasti berubah, entah itu dari segi lingkungan atau segi komunikasi, keadaan itu pasti berubah, karena memang sudah kodratnya semakin zaman itu ya pasti ada perubahan. Dan dari sini saya sedikit mengutip dari Wahab bin Munabbih
alal akil ayyakuna arifan bizamani. Seorang yang berakal itu harus menyesuaikan terhadap zamannya. Nah begitupun dengan santri kan. Jadi santri itu harus menyesuaikan zamannya. Zamannya sedang seperti ini, di era digital seperti ini, santri harus eksis seperti halnya Bang Sidik ini membuat konten kreator seperti podcast ataupun seperti apalagi itu seperti TikTok ataupun lainnya, supaya untuk mensiarkan dakwah juga. Akan tetapi ya tetap mengiring tetap menyimbangkan antara kontennya itu ya konten yang berbau atau berbasis tentang agama atau tentang lingkup kesantrian atau tentang makna santri sendiri atau tentang substansinya santri itu apa. Jadi itu penting kan menurut saya pribadi, dan saya juga berterima kasih ini sudah diajak oleh Kang Sidik untuk berbincang-bincang mengenai santri atau definisi santri sendiri gitu. Oh ya Kang, saya mau nanya lagi, kedekatan santri dengan kiai itu supaya kita dekat sekali dengan Pak Kiai itu harus seperti apa Kang? Biasanya gimana ya supaya kita dekat dengan Pak Kiai tersebut? Sebetulnya yang pertama itu kita harus mempersiapkan serta kemapanan kita dalam menimba ilmu, karena bila mana kita hidmah akan tetapi kita sendiri tidak, kalau sudah urusannya hidmah kan kita mungkin sedikit waktu kita untuk belajar. Jadi untuk mempersiapkan kita supaya kita bisa dekat dengan kiai ya kita perlu yang namanya mapan akan pengetahuan dulu, supaya seketika dekat itu ya ada celengan lah. Nah urusan nanti bagaimana atau perkembangan pengetahuan tersebut itu urusan barokah. Biar barokah yang menjawab semuanya. Apa itu Kang barokah Kang? Nah barokah itu sebetulnya kalau diartikan atau ada quote-quote itu jundum min junudillah, tentara dari berbagai tentaranya Allah. Apabila barokah itu turun kepada harta ya maka harta itu akan berkah. Artinya berkah itu bermanfaat. Ini bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi untuk orang lain, untuk sekitarnya dan lainnya, seperti itu. Nah di dalam segi hidmah memang santri itu terkebanyakan ada yang nyupir, ada yang masak, ada yang nyuci ataupun ada yang nyetrika seperti kasih dik dulu itu nyetrika itu ya. Nah itu memang kalau semisalnya dilaksanakan dengan penuh kehidmahan atau kita ingin, kan kalau kita membalas jasa orang tua atau membalas jasa guru itu tidak akan sampai, tidak akan bisa, karena begitu hebatnya jasa-jasa beliau terhadap kita ya, sampainya kita itu sulit untuk membalas jasanya. Sampai-sampai kadang-kadang mikir ucapan terima kasih itu belum seberapa ya kan gitu kan. Nah dengan itu yang perlu kita untuk membalas dulu sedikit ya, entah itu karena dengan cuci pakaiannya itu tidak seberapa juga sebetulnya dibandingkan dengan guru-guru kita yang rela tidurnya sedikit, makannya sedikit guna untuk mengajari kita pengetahuan, ilmu. Nah itulah pentingnya kita untuk berkhidmah. Akan tetapi juga sisi kadang ada khidmah akan tetapi salah kaprah di situ kan. Maksudnya? Ada khidmah akan tetapi hanya sekedar ingin mencari mencari popularitas seperti itu. Ada khidmah, ada khidmah kayak supaya dikenal sama santri cewek. Iya betul. Ada. Pernah saya juga. Iya. Jadi seperti itu kan, kurang lebihnya seperti itulah. Oh iya. Kan ada lagi satu pertanyaan. Kan Kang Ebot itu seorang pengajar santri. Berarti kan Kang Ebot pernah menjadi santri. Boleh dong cerita pengalaman santrinya nih. Waktu karena ada nih berbagai cerita pengalaman mulai dari percintaan, lucu-lucu dengan teman, segala macem lah pokoknya. Bolehlah kita cerita sedikit. Ngerokok nggak apa-apa Kang? Boleh. Boleh. Ini kan ngobrol apa? Gomas, domer. Iya. Jadi seperti ini Kang. Saya itu kalau dikatakan pengajar itu kurang pantas lah, karena pengetahuannya saya miliki belum terlalu mumpuni sekali. Jadi kalau dikatakan mengajar kurang pantas, mungkin saya adalah orang yang sama-sama belajar. Nah, gitulah kurang ini gaya-gayanya seperti itu. Gaya-gayanya seperti ini. Gaya apa kan? Nah, sebetulnya
Ya tentu saya juga pernah pesantren di berbagai pesantren. Yang mana pengalaman jadi santri itu memang sangat luar biasa. Gimana aku Ada suka, ada duka, ada apa namanya muka. Oh salah. Jadi suka duka ini selalu mengiringi di setiap perjalanan santri. Suka duka, ya suka duka tinggi bersama. Seperti itu. Jadi selalu apa namanya suka dan dukanya santri itu, apabila santri itu tinggi akan jiwa sosialnya, otomatis akan bersama-sama, baik dalam suka maupun dalam duka. Seperti sukanya itu ketika mendapatkan bestelan atau kiriman uang gitu, wesel itu. Biasanya berapa tuh? 1 juta ada? Enggak. Oh enggak ada. Okay. Apa namanya bestelan itu bestelan? Bestelan ya. Oh iya, itu kadang saya mintanya 1 minggu sekali. Minggu kirim saya mau jajan, mau jalan-jalan. Itu 1 minggu sekali dikirim dan lainnya. Dan kadang-kadang seperti ini. Saya pernah cerita saya punya cerita lucu. Pas di santri saya misalnya di Kerobogan di Fadlul Wahid itu. Kerobogan. Saya bersama kakak sepupu saya itu Kang Fahmi, itu juga tahu. Ini sedang masak, Kang. Sedang masak. Di mana tuh? 3 orang di dapur. Mas saya bagian yang liwat, Kang Fahmi ini bagiannya masak. Kalau saya ingat itu orek-orek, tapi orek-orek yang diiris-iris itu. Kayak omelet. Salah. Belum, bukan. Orek-orek kayak ini Kang Mas kayak dagangan. Iya, lupa. Nah, orek-orek seperti itu. Kang Fahmi sudah jadi itu makanan. Kami perintah ke saudara saya. Oh, tolong itu diangkat orek-oreknya, lalu ditaruh ke nampan. Ditaruh ke nampan yang sudah ada nasinya. Ketika saya mau mengambil kaliwaja atau itu kaliwaja itu apa? Nampan. Bukan. Kaliwaja itu apa ya? Apa itu kaliwaja itu? Kaliwaja itu apa? Yang ini. Iya. Yang buat apa sih? Yang buat masak itu kaliwaja. Kalau kata Jawanya kan kaliwaja, panci. Panci lah. Mau ambil pancinya. Okay. Pas mau diambil itu malah justru enggak sesuai dengan realita. Kenapa sih gosong? Bukan. Ketumplak yang sebenarnya ke kiri malah ke kanan ketumplaknya plek karena panas sekali kan. Kirain saya ini panci sudah adem, padahal saya angkat pakai tangan. Pas saya angkat pakai tangan, wah ini panas banget akhirnya kan saya. Terus akhirnya kan sia-sia. Tumpah semua dan pada akhirnya makanya kita beli lauk. Ya asalnya kan kalau misalnya masakan irit Kang ya. Itu duka sekali tuh. Kata Kang Pami, isun kata bahasa Cirebonnya, isun masak irakan nuplekakan. Lah seperti itu. Iya. Kasihan sekali sebetulnya ya. Cuman kan bagaimana lagi itu sebetulnya takdir. Jadi ya kita harus membeli ke warung untuk lauknya. Terus kalau misalnya ngaji ada terkadang bosen ya kan. Karena tapi ya memang santri itu seperti ya di kitab Al-Ala itu akun mustafi dan kulla yaumin ziyadatan dan ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Akun mustafidan jadilah orang yang bermanfaat kulla yaumin setiap hari, kulla yaumin ziyadatan supaya menambah akan ilmunya. Kalau kita setiap hari bersemangat, setiap hari kita walaupun kita sedang malas tetap kita lawan kemalasan itu, ya otomatis kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Karena di bawahnya lagi itu alam fa'inal ilma zainun li ahlihi wa fadun wa unwanun li kulli mahmidi. Karena ilmu itu sesungguhnya alam belajarlah. Fa'inal ilma, karena maka sesungguhnya ilmu itu zain, perhiasan di ahli bagi orang yang memilikinya. Nah makanya bagaimana cara memiliki ilmu tersebut ya santri terkadang menggunakan metode 1 sabar, yang kedua ikhlas, yang keempat 3 dulu Kang. Yang ketiga yang 1 sabar, ikhlas, nerima. Nah ketiga dari komponen ini kalau kita sudah bisa melawan sedikit demi sedikitnya, insya Allah kita akan mendapatkan apa arti santri sebenarnya di dalam diri kita. Sebab santri itu tidak hanya sekedar bermanfaat dalam segi, tentu kalau dalam agamanya insya Allah bermanfaat semua. Akan tetapi kalau ada juga yang santri yang sekarang sudah menjadi pejabat, ada juga santri yang sudah menjadi wakil presiden, ada juga santri yang sudah menjadi
birokrat, ataupun ada juga santri yang menjadi itu kayak karena Kenapa itu hebat, itu aslinya hebat, karena itu memang simbiosis mutualisme. Artinya tentu santri mencetak generasi-generasi ulama, akan tetapi santri juga tidak meninggalkan untuk mencetak sosok-sosok pemimpin untuk bangsa dan negara ini, karena bagaimanapun santri itu wajib hukumnya untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu Kang, jadi kurang lebihnya. Jadi ya memang harus kita olah terus menerus, karena hakikatnya santri itu pemimpin bangsa sekaligus pemimpin masyarakat. Di dalam bangsa ya ada masyarakat, akan tetapi kan kelas masyarakat ini terkadang memimpinnya di salah satu masjid atau di musola, bukan berarti mengucilkan ilmunya. Justru kiai-kiai yang lingkupnya di musola atau di masjid itu kiai yang sangat hebat sebenarnya. sebetulnya, yang seperti didaukan oleh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi itu. Allah ya Allah ta'ala ya atau Allahum rahufisi hawafiyah. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih sekali Kang Ebob. Aduh, banyak penjelasan yang saya dapatkan, banyak ilmu yang saya dapatkan. Kebetulan nih, aduh, kruyuk. Karena ini kita sudah mau memasuki jam sahur. Oke, teman-teman, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Lanjut nanti kita part 2 kapan-kapan, oke? Bersama saya Nanang Sidik di Potri Podcast Santri. Terima kasih. Nah. Itu